Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wajin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Abi Agus Muhandar, SPD MPDI, selaku dosen mata kuliah agama Islam serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan ceramah, izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Banyak-banyak belajar ilmu agama demi pahami dunia. Perkenalkan, saya Trijulia Dardanella, mahasiswi dari Rek 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas majelis ilmu singkat mengenai pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abi dan teman-teman, kita percaya bahwa Allah itu Maha Mengetahui. Namun, seringkali kita lupa bahwa setiap detik kita berada dalam pengawasannya. Terkadang, ketika dalam kesendirian, tidak ada orang yang melihat, kita seringkali melakukan kemaksiatan dengan leluasa. Tanpa kita sadar bahwa Allah melihat setiap gerak-gerik yang kita lakukan. Inilah yang sering kali terjadi karena lupa bahwa Allah itu selalu mengawasi. Maka akan selalu merasa aman apabila secara diam-diam melakukan kejahatan. Contoh kejahatan-kejahatan yang sering terjadi itu seperti memanipulasi, korupsi, mencuri, berzina, dan juga berbohong. Seandainya setiap saat manusia merasa bahwa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak akan pernah berani melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Tapi lain terkecuali dengan orang-orang yang memang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai seorang muslim yang beriman, kita harus benar-benar percaya bahwa Allah adalah Zat yang memiliki kemampuan untuk mengetahui setiap gerak-gerik makhluknya, baik dilakukan secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Diterangkan dalam Al-Quran surat Kahf ayat 6 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia yang mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi dari ayat ini menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah tahu niat di dalam hati kita atau rencana-rencana yang ingin kita lakukan. Padahal kita baru saja merencanakan di dalam hati, belum dilakukan ya. Nah, Abi dan teman-teman merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menimbulkan dampak positif bagi kepentingan kita di dunia maupun di akhirat. Dengan begitu, semua perbuatan kita akan terkontrol dan cenderung untuk melakukan sesuatu yang baik-baik saja, sesuatu yang mendatangkan pahala, yakni perbuatan yang dapat selalu mendatangkan keuntungan kepada kita, kebaikan yang senantiasa kita kerjakan akan mengantarkan pada akhirat kehidupan dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang selalu hidupnya berbuat baik, beramal taat, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang maksiat, insya Allah ia akan mati dalam keadaan yang menyenangkan. Nah, demikian ceramah singkat ini. Marilah kita sebagai seorang muslim hendaknya merasa bahwa Allah selalu mengawasi diri kita di setiap kesempatan, di setiap saat, ketika ingin melakukan sesuatu. Sebelum menutup ceramah, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun penutup. Jalan-jalan ke kota Mekah, tidak lupa membawa kurma. Semoga ceramah ini membawa berkah
membawa rahmat untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.